Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Musa dan rekan saya Saras di program TV Pesona Nusantara. Sore hari kali ini kita akan ajak kalian untuk kenalan dengan salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu tenun tradisional. Nah, tenun itu bukan cuma kain nih, tapi juga mempunyai banyak makna. Jadi, di sini kami akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses pembuatannya yang akan dijelaskan langsung dan akan kalian lihat langsung bersama reporter kami, yaitu Sinta dan juga Mita. Halo semuanya. Selamat sore pemirsa. Saya Sinta dan rekan saya Mita. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak pemirsa untuk merasakan langsung kebudayaan Indonesia di sentra tenun yang cantik ini. Pemirsa bisa lihat suasana di sini sejuk sekali dan dipenuhi tumbuh-tumbuhan rindang. Just kita ikutin untuk menjelajahi keindahan alam tempat tenun Saribakti ini. Halo pemirsa, inilah proses pembuatan kain tenun. Nah, kali ini kami bersama pengelola tenun Saribakti. Silahkan Pak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat sore, saya dengan Maria Astawa, selaku pengelola tenun Saribakti di Kesalakan, bagian kami. Pak, kami izin tanya nih, yang pertanyaan pertama tuh, dari mana awal asal benang-benang tenun tersebut? Oke, untuk benang tenun sebenarnya kalau dulu kita membuat sendiri. Jadi dari kapas itu dipintal langsung diproduksi di tempat ini. Cuman sekarang dengan perkembangan zaman sekarang, jadi karena kita produksi kecil, jadi benang-benang ini kita beli dari pasar kelungkung. Seperti itu. Itu untuk warna sintetiknya. Kalau warna alamnya kita bekerja sama dengan Tarum Bali. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa pencetus tradisi menenun di daerah ini? Kalau tradisi menenun sebenarnya di daerah Pejeng ini itu terpengaruh dari zaman kerajaan Bedahulu. Jadi kita tidak bisa siapa menyebut satu dua orang, itu bisa kita tarik sejarah. Tenganan itu adalah awalnya dari Bedahulu dan sekarang mereka punya tradisi menenun di Tenganan. Kemungkinan besar zaman itu tradisi menenun di daerah Bedahulu sampai Pejeng ini, itu kerajaan Bali itu memang sudah ada dari zaman itu. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga tuh, kapan tradisi menenun dikenal di daerah ini? Kalau tradisi menenun di Banjar kami sudah turun-temurun dari masa itu, cuman sempat meredup di tahun 95-an seperti itu kurang lebih, dan kembali bangkit lagi di tahun 2020 semenjak pandemi COVID-19, banyak yang kehilangan pekerjaan, jadi tradisi menenun ini kembali kami bangkitkan seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang keempat, mengapa motifnya memiliki nilai historis yang penting bagi daerah ini? Contohnya kayak mempertanyakan nilai sejarahnya, Kak. Oke. Kalau dari segi motif sebenarnya yang paling sederhana kita punya kain skordi namanya. Itu zaman dulu dibuat untuk upacara ngaben dan yang lainnya. Salah satu mungkin motif yang menjadi ciri khas kami sekarang adalah tenun gegambiran. Itu ketika orang menenun pasti ada tempat minang, ada penginangan di Bali yang zaman dulu nenek-nenek itu menaruh kapur sirih hal macam, dan salah satunya ada gambir. Gambir itu bentuk kotak, blok, itu dari sana inspirasi dari penenun itu membuat lubang seperti kotak yang kami akhirnya sebut gegambiran seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana proses pembuatannya yang membedakan dari tenun yang lainnya? Kalau tenun di perkembangan sejarah tenun di Bali pada umumnya sekarang itu sudah banyak yang berkembang ke ATB. Itu alat tenun bukan mesin, jadi mereka bisa membuat kain tenun berupa
sarung atau kamen di Bali itu sekaligus, tidak perlu menyambung di tengahnya. Kalau tenun kami itu tenun cak-cak, itu sangat tradisional sekali. Itu yang membedakan adalah alat tenunnya yang masih sangat tradisional, dan ketika membuat kamen atau saput itu ciri khasnya itu pasti disambung di tengah-tengah. Jadi karena lebar serat itu cuma bisa maksimal kami membuat kain tenun itu cuma 60 cm. Jadi kalau mau membuat kamen atau saput harus 2 kali kerja. Makanya itu yang mencirikan kalau dia itu hasil dari tenun cak-cak, itu dijarit di tengah-tengah seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, apa jenis tenun yang paling diminati pembeli? Kalau di pasar domestik atau lokal, kita ada namanya kain tenun pupuk namanya. Itu dipopulerkan oleh Halini waktu dia pre-wed itu dipakai, dan kami pun kaget sebenarnya karena pesanan itu datang setelah ya mungkin viral, mungkin pre-wednya itu ada yang DM di Instagram, bisa nggak dibantu untuk membuatnya seperti itu. Ternyata itu memang dibuat di tempat kami. Nah kalau untuk di pasar internasional ke tamu-tamu asing itu lebih diminati kain tenun yang berbahan dasar benang alam, karena tamu-tamu ini lebih menghargai bagaimana proses yang tidak merusak alam seperti itu. Yang lebih banyak itu paling kegambiran yang motifnya dan benangnya dari benang alam kalau untuk tamu asing seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak, mohon maaf mengganggu ya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini ada salah satu rekan kami yaitu Mita izin belajar menenun. Baik, itulah proses pembuatan tenun dan wawancara kami kali ini. Waktu kami kembalikan kepada rekan kami yang berada di studio. Wah, luar biasa sekali kan proses pembuatannya tadi. Makin bangga nih kita sama karya anak bangsa Indonesia. Wah, setuju banget nih. Yuk kita sama-sama cintai dan lestarikan tenun Indonesia supaya keindahannya nggak pernah hilang. Terima kasih dan selamat menyaksikan acara selanjutnya.